Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan mencoba eh, membahas mengenai tugas yang bab kelima, tapi tugas yang kedua yaitu mengenai kerucut ya yang ada di GCR. Itu tanggal kurang lebih tanggal berapa ya? Kurang lebih tanggal 28 ya. Tanggal 28. Oke. Nah, soalnya yang seperti ini ya. Ada 3 soal. Yang pertama ini ada kerucut, cari luas dan volume. Yang kedua ini juga sama, mencari luas dan juga volume. Nah, yang ketiga ini agak bervariasi, mencari berapa kali menuangkan air dari tabung atau gelas tabung, ya kan, sampai embernya penuh. Nah, oke, akan kita bahas satu persatu. Kita mulai. Ya. Untuk soal yang nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu diketahui kerucut kurang lebih seperti ini. Ya. Ini memiliki tingginya adalah 24 cm. Terus di sini adalah 20 cm. 20 cm ini sebagai diameter, maka jari-jarinya adalah 10 cm ya. Nah, kemudian yang disuruh mencari adalah luas permukaan dan juga volumenya. Oke. Kita mulai ya. Untuk soal nomor 1 ini lupa belum kasih nomor. Soal nomor 1 ya. Nah, di sini yang kita cari adalah luas permukaan. Unsur-unsurnya yang diketahui adalah tinggi 24 dan juga jari-jari atau diameter ya. Diameternya 20 atau jari-jarinya 10 cm. Nah, kita mulai dulu untuk mencari yang A, yaitu luas permukaan dari kerucut. Nah, luas permukaan kerucut tentunya kalian masih ingat, yaitu Pi R ditambah S ya. Nah, di sini yang diketahui R-nya sudah ada, S-nya belum ada ya, garis selimutnya belum tahu. Maka kita cari dulu nih garis selimut. Nah, kita buat penampang segitiganya dulu biar gampang. Ya kan? Nah, di sini diameternya 20, maka jari-jarinya di sini 10. Kemudian tingginya 24, maka S-nya adalah menggunakan triple Pythagoras boleh ya, atau Pythagoras biasa, silahkan bisa kalau mau menghitung. Lebih cepat menggunakan triple Pythagoras di sini. Nah, triple Pythagorasnya adalah berapa ini? Bagi 2, 12 bagi 2, 5. 5, 12 berarti 13. 13 kali 2. Nah, 26 ya, ini untuk S-nya. Maka saya lanjutkan di sini untuk mencari luas permukaannya adalah Pi R-nya adalah berapa ini jari-jarinya tadi? 10 ya. 10 ditambah S-nya sudah ketemu 26. Nah, ini menjadi 10 Pi, 10 tambah 26 itu 36. 10 kali 36, 360 Pi. Ya. Satuannya cm persegi. Ini untuk luas permukaan. Oke. Jadi harus dicari terlebih dahulu
S-nya ya. Ini menggunakan triple Pythagoras atau menggunakan Pythagoras, sama saja, silakan. Nah, yang kedua adalah volume. Nah, volume itu adalah untuk volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T ya, ini volume dari kerucut. Nah, 1/3 pi R-nya jari-jarinya adalah 10 kali 10 tingginya 24. Nah, 3 dengan 24 dicoret. Hasilnya 8. 10 kali 10, 100 kali 8 berarti 800 pi centimeter kubik. Itu untuk nomor 1, masih mudah ya. Jadi cukup kalian masukkan ke rumusnya. Rumus permukaan kerucut apa, volume kerucut apa. Oke. Itu untuk nomor 1 ya. Oke. Saya clear. Lanjut untuk nomor 2. Nah, nomor 2 di sini diketahui juga kerucut, ya kan? Saya gambar kerucutnya dulu sekilas. Kemudian diketahui di sini ukurannya 10 cm. Kemudian luas selimutnya adalah 60 pi. Ya. Yang ditanyakan yang pertama luas permukaan dan juga volume. Oke. Untuk mencari luas permukaan, kita jawab ya, kita bahas. Yang A, luas permukaan dari kerucut. Apa itu? Yaitu pi R tambah S. Nah, di sini yang diketahui 10 cm. 10 cm ini sebagai S ya, garis selimutnya. Tetapi jari-jarinya belum tahu, maka kita cari terlebih dahulu. Cari dulu untuk jari-jarinya. Jari-jarinya mungkin dicari dari yang diketahui nih, luas selimut ya. Dari luas selimut yaitu pi kalikan R kalikan S. Luas selimutnya adalah 60 pi. Ini pi, R-nya belum tahu, S-nya adalah 10. Pi-nya kita coret. Berarti R-nya adalah 60 dibagi 10. Yaitu 6 cm. Ini untuk jari-jari. Nah. Oke. Nah, ini untuk jari-jarinya ya, 6 cm. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan ke sini, ya kan, luas mencari luas permukaan tadi, yaitu pi kalikan R-nya, jari-jarinya sudah ketemu 6. Di sini 6 ditambah S-nya adalah 10. 6 pi. Ini 6 tambah 10 yaitu 16. 6 kali 16 96 pi centimeter persegi. Oke. Itu untuk luas permukaannya ya. Cari dulu untuk dari jari-jarinya ya. Jari-jari cari dulu. Dari yang diketahui. Oke. Kemudian yang B, yaitu mencari volume. Volume dari kerucut yaitu sepertiga
Pi kalikan R kali R kuadrat T ya. Nah, di sini R-nya sudah kita cari tadi ketemu 6, tingginya belum di sini ya kan. Nah, kita cari nih. Kita buat penampang dari kerucutnya. Nah, biar gampang, jari-jarinya tadi udah ketemu 6. Di sini garis selimutnya adalah 10. Maka tingginya adalah berapa? Menggunakan triple Pythagoras. Nah, udah ketemu 8 ya. Ini menggunakan Pythagoras. Nah, itu untuk mencari tingginya. Maka di sini 1/3 Pi R-nya 6 kalikan 6 dikalikan tingginya adalah 8. 3 dengan 6 kita coret, hasilnya 2. Maka 2 kali 6 itu 12, dikalikan 8, 96 Pi. Satuannya cm kubik. Oke. Ya, kebetulan saja ya, ini sama ya. Nah, ini hanya kebetulan saja 96 Pi, ini juga 96 Pi. Kebetulan saja ini. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Oke. Cukup ribet ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting paham konsepnya. Terus alurnya, cara mencarinya, itu yang dituntut ya kan. Oke, itu untuk nomor 2. Sekarang lanjut untuk nomor 3 ya. Ini saya clear. Nomor 3. Nomor 3 itu ada suatu ember. Nah, misalkan ini saya buat ada suatu ember. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian di sini embernya diketahui tingginya adalah berapa ini? 12. Kemudian diameter atasnya adalah 30 cm. Sedangkan diameter bawahnya itu adalah 20 cm. Nah, ember ini masih kosong, rencananya mau diisi dengan air. Nah, cara mengisinya dengan menuangkan air dari tabungnya. Nah, saya buatkan dulu tabungnya dari gelas tabungnya. Mana nih? Ini. Ini rencananya airnya mau dimasukkan ke sana ya. Nah, tabung ini memiliki ukuran jari-jari berapa ini? Tadi 4 cm dan tingginya adalah 5 cm. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa kali menuangkan air dari tabung sehingga intinya ember itu penuh ya. Nah, tuh ya jadi pertanyaan. Nah, tentunya di sini karena menuangkan air, ya kan? Air berarti berkaitan dengan volume ya. Maka kita cari terlebih dahulu adalah volume dari embernya. Nah, volume ember itu gimana tuh? Ini ada ember. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini saya perpanjang.
Saya perpanjang. Ini saya juga perpanjang. Oke, sehingga membentuk suatu kerucut ya. Terus dari sini saya buat penampang. Nah, penampang segitiganya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian karena di sini tadi diameternya adalah 30, maka jari-jarinya adalah 15 ya. Kemudian diameter bawahnya 20, berarti di sini jari-jarinya adalah 10. Kemudian tinggi embernya tadi adalah 12 cm. Nah, kita cari dulu untuk X di sini ya. Ini menggunakan konsep kesebangunan ya. Nah, kesebangunan. Yaitu apa? X per 10 segitiga yang kecil berbanding segitiga yang besar, yaitu X plus 12 per 15. Nah, 10 dengan 15 kita coret. 2, 3. Kali silang berarti 3X. Di sini dikali silang berarti 2X plus 2, 4. Pindah ruas, 3 dikurangi 2. Menjadi 1X ya. Sama dengan 24. Nah, untuk X-nya tinggi segitiga yang kecil di sini adalah 24. Oke. Kemudian kita cari volume ember. Volume ember itu adalah volume kerucut kecil dikurangi volume kerucut yang kebalik maaf. Volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Ya. Nah, mencarinya adalah volume kerucut yang besar 1/3 pi R kuadrat T, ini juga 1/3 pi R kuadrat T. Ini saya tarik garis nih. Biar kelihatan terpisah. Yaitu 1/3 pi R-nya jari-jari yang besar tadi, yang atas adalah 15 kali 15, tingginya jadinya berapa ini? Tinggi kerucut yang besar. Di sini adalah 12, kemudian ke bawah 24, berarti totalnya adalah 36 ya. Dikurangi 1/3 pi R-nya yang kecil yaitu 10 kali 10, kerucut yang kecil berarti tingginya hanya 24. Ini boleh langsung dicoret ya. Coret 12. 15 kali 15 itu 225 dikalikan 12. 225 kali 12 2700 2700 pi. Dikurangi ini 3 dengan 24 dicoret 8. 10 kali 10 100 kali 8 800 pi. Maka volume embernya adalah 2100 pi. Nah, setelah itu kita cari volume dari tabungnya. Nah, yaitu pi R kuadrat T. Pi R-nya 4 kali 4 tingginya adalah 5 ya. 4 kali 4 16. 16 kali 5 4 kali 5 20 kali 4 80. 80 pi. Nah, jadi untuk pengisiannya bagaimana? Jadi untuk pengisiannya yaitu volume ember dibagi volume tabung. Volume embernya 2100 2100 pi dibagi 80 pi.
Hasilnya berapa itu? 210 dibagi 8. 21 bagi 8 itu 2, 16. Ini 50, 6, 48, 2, 20, ini 2, 16, 45. Oke, ternyata pecahannya 26,25 kali. Ya, nggak apa-apa. Mungkin saya salah nih ya. Kebalik, mungkin ini jari-jarinya yang 5. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti tetap hasilnya adalah 26,25 kali pengisian. Ya. Kalau mau dibulatkan, di sini pembulatannya harus ke atas ya, walaupun ini kurang dari setengah. Jadi pembulatannya harus ke atas. Kalau volumenya pengisian seperti ini pembulatannya ke atas. 27 kali. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Nah, ini saya batasi biar kelihatan. Oke, caranya seperti itu agak rumit ya, tapi nggak apa-apa. Langkah pertama, cari dulu volume embernya. Nah, mencari volume embernya ada langkah pertama, cari dulu volume ember. Dari mana itu? Dari volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Nah, jadi embernya ini kita panjang, diperpanjang sehingga membentuk suatu kerucut yang besar dan kecil. Nah, kemudian cari dulu nih untuk tinggi dari kerucut kecilnya. Menggunakan apa? Menggunakan kesebangunan. Nah, sehingga ketemu kesebangunannya di sini tinggi dari kerucut yang kecil itu adalah 24. Maka tinggi kerucut yang besar, awalnya tadi embernya 12 tambah 24 yaitu 36. Ya, di sini 36. Tinggal dimasukkan volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Hasilnya adalah 2100 pi. Ini untuk volume ember ya. Nah, kemudian kita cari volume tabungnya. Nah, volume tabungnya adalah pi R kuadrate. Jari-jarinya 4, tingginya 5. Sehingga hasilnya adalah 80 pi. Ini untuk volume tabung. Tabung yang digunakan untuk menuangkan air ke embernya. Nih. Nah, terus berapa kali pengisiannya? Nah, tinggal dibagi saja volume ember dibagi volume tabungnya. Hasilnya adalah 26,25 kali. Oke, seperti itu pembahasan untuk tugas yang kedua ya, berkaitan dengan kerucut. Ya. Semoga dengan pembahasan ini kalian lebih mantap lagi, lebih paham. Ada kesalahan, kalian tentunya bisa memahami letak kesalahannya di mana. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat.